Selamat datang di podcast PX Squad Indonesia. Podcast yang akan membahas seputar pervespaan duniawi. Kali ini aku nggak akan sendirian, akan ditemani oleh salah satu tim kita atau member dari PX Squad, yaitu Mas Andre bukan Taulani. Mas, podcast, podcast lah ya ini. Sorry. Oh ya. Iya Mas, kok lemes? Capek Mas. Capek. Oke. Piye. Minum Jadi podcast, dulu, jadi rokokan podcast. dulu boleh. Oh ya, aman. Aman? Jadi nih podcastnya. Jadi, Wes on lah. on. Oke. Oke. Apa kabar Mas Andre? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Oke. Jis. Mas, Alhamdulillah. sibuk apa ini Mas sampean? Akhir-akhir ini kok lelah, capek, sibuk apa sampean? Jadi masih sibuk bercocok tanam Mas. Bercocok tanam. Iya. Loh, sik ambigu. Bercocok tanam ini ngopo Mas? Bercocok tanam Iya. buah apa? Masih sama menggeluti dunia yang sama seperti kemarin. Sibuk di permelonan Mas. Permelonan. Permelonan. Melon bukan semangka, Bukan. Permelonan duniawi. permelonan duniawi. Pervespaan dia nggak Mas? Pervespaan juga itu termasuk tagline-ku di TikTok, Mas. Apa Jadi, itu Mas? bertani melon dengan cinta, Hmm. mengendarai Vespa dengan bangga. Wih, dari tempat dengan bangga. Harus bangga, Mas. Ya, Jadi kata-kata anak hari Vespa. ini. Kata-kata hari ini. ini. Harus bangga, Mas. Jadi Kenapa, anak Mas? Vespa itu. Karena Hmm. sekarang Vespa ikonik, Mas. Itu nih. Iya. Betul, Katanya betul. kan satu Vespa sejuta maklar. 1 Ya? juta nggak dapat. Maklare kakek jurah badi bolo. Satu Vespa sejuta saudara. Oh Mas. ya, betul, Jadi betul. uniknya naik Vespa itu Mas. Kadang di warung kan kita parkir, yo padahal dia nggak tahu spek Vespa, tapi tiba-tiba tanya tahun berapa Mas? Oh, Vespa apa Mas? seperti. Tapi nek kadang Iya. dipuji kan, Mas Vespanya kok bagus. Oh, seneng Mas ya. Itu kan. Korsi. Kita Sedih aku. kenapa kok pilih Vespa? Itu ceritanya awalnya gini Mas. Hmm. Jadi 2011 itu kan aku sekolah di Ponorogo. Ya, mondok Mas. Ya, Terkenal ya Ponorogo. bisa dibilang seperti itulah. Oh, Stay iya, lah iya. di Ponorogo, sekolah di sana. Sekolah. Dan sistemnya kan asrama. Sistemnya asrama. Jadi memang ketat Mas di sana itu. Ya. Saat itu kok yo pas ada event di Ponorogo itu. Oh, ya. Vespa. Event Vespa. Aku ingat 2011 itu gestarnya slang. Slang. Apik Mas ya. Tahun itu Bagus. emang Wah, josis. Jostis. Slangnya wis jan. Nah, aku kabur Mas dari Kabur? asrama sama temanku tuh anak Surabaya. Beli sampe nakal sampe. Aku Memang, kabur Mas, kabur sama temanku itu anak Surabaya. Lah, eventnya itu saya ingatku di Bathara Katong Mas. Di Batoro stadion. Katong, Stadion Stadion di Ponorogo. Ponorogo itu ada Stadion Bathara Katong. Ya. Ada event di situ, gestarnya slang. Slang. Yang nyponsori kalau nggak salah itu udut Oh, coklat. jarum. Ya, coklat. Coklat. Itu. Jarum coklat. Nah. Aku datang ke event itu Mas. Ya. Datang ke event itu langsung melihat Vespa yang di display tapi untuk kontes. Oh ya, Vespa kontes. Vespa kontes. Ya. Kok bagus ini. Estetik gitu loh Mas. Oh ya. Estetik lah. Dari situ akhirnya berkeinginan mempunyai Vespa. Oh. Tapi ya. ternyata ada perjalanan panjang, Mas. Panjang. Sampai aku beli Vespa itu perjalanan Ya. panjang. Setelah lulus dari situ, Lulus sekolah. lulus dari situ kan mau kuliah. Ya. Sama ibu ditanya, Mas, untuk kendaraan buat kuliah Saman mau dibelikan kendaraan apa? Oh, enak Mas. Iyalah. Milih ninja loh. Orang ninja, orang cinta. Terus, Mas. Akhirnya aku pilih Vespa, Mas. Kenapa Mas alasannya kok milih Vespa? Satu, Heeh. karena aku melihat di event itu aku udah tertarik. Yang bikin aku tertarik lagi, aku kan suka gambar nih, Mas. Nah, aku punya referensi artis seniman jalanan itu namanya Bujangan Urban. Kalau teman-teman tahu, Bujangan Urban itu artis dari Jakarta. Saat itu
karena aku juga langganan majalahnya, Mas. Oh iya. Majalahnya namanya Baby Boss. Baby Baby Boss Boss itu mengulas seputar genrenya anak-anak artis Anak-anak. jalanan itu. Nah, saat di ulasannya di majalah Baby Boss itu, Bujangan Urban lagi ngadain art show. Salah satu media dia buat nuangin karya itu di Body Vespa. Oh iya. Berarti artwork, Mas. Artwork ya, Mas. Artwork. Betul. Yang digambar di Body Vespa. Ya. Oh gitu. Ya. Nah, itu semakin memperliar imajinasiku. Oh gitu. Karya seni unik berarti ya. ya. Kayak klik iki. Aku harus kendaraanku Vespa gitu. Karena pengen tak gambar-gambar gitu juga. Oh gitu. Nah, begitu aku ditanyakan, Mas mau motor apa? Aku jawab Vespa. Sama ibuku nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak normal pilih Vespa, Mas. Terus akhirnya, ya wes lah. Saat itu dibelikan motor Mas aku. Apa Mas? Fiction. Jadi malah beda. Nggak fiction, nggak action. Jadi Mio cinta banget kan? Mio cilik gitu Mas. Mio apa Mas? Sporty ya loh. Jokin dek loh. Ini diburu ini pacarnya ngamplo ya. Mio cinta. Usum Mas. Usum. Cuman dia usum Mas Wih toh, cuman sampean. Kenapa dor? Lek gak breng yo enggak masuk yo. Enggak masuk. Wes. Nah, singkat cerita lah. Itu wes gak boleh kan, wes aku pakai fiction. Kawari pakai fiction, terus aku itu sebelum masih kuliah ya, kuliah terus bisa cari uang sendiri. Aku udah nikah, terkumpullah uang. Ternyata keinginanku beli Vespa malah gak jadi. Gak jadi. Aku tuku Ninja. Kelakon tuku Ninja Mas berarti. Memang saat 2000 era-era itu kan breng banget loh. Breng banget. Aku ngikuti tren. Balap tuh Mas. Balap. Racing abis. Belinya Ninja. Akhirnya kalau dulu nggak dibolehkan sama orang tua beli Vespa. Lah yang membuat aku akhirnya memutuskan untuk beli Vespa ini juga karena orang tua. Mas. Oh gitu. Jadi agak ada sedikit. Ada perjalanannya Mas ya berarti sama. Menuju beli Vespa ada perjalanannya sama ya. Ada komunikasi yang kurang baik sama orang tua. Karena bukan masalah apa sih Mas, sebenarnya masalah pekerjaan. Orang tua menginginkan suatu hal yang ini dan aku menolak gitu. Oh gitu. Akhirnya kan nggak klik kan. Ya. Itu kayak puncak rodok stres Mas. Oh, rodok stres. Asli Mas. Terus Mas. Kenaan Vespa gendeng aku. Terus Mas. Aku akhirnya izin sama karena sebenarnya udah punya Ninja kan. Cuman kan nggak feel aja. Oh nggak feel. Nggak feel aja. Masa lagi stres terus numpak Ninja malah stres Mas. Lagi gas banter ora penak. Nggak penak. Ya. Ya wes lah. Aku izin sama istri. Aku mau beli Vespa. Terus yo kaget kan. Koknya apa mau jatuhkan pilihan Vespa. Ya. Aku pengen santai aja. Pengen santai, aku pengen menikmati bener-bener ya kayak menjadikan berkendara itu juga kayak obat gitu kan. Ya. Jadi ketenangan hati Mas. Iya, Ramadan itu Mas. Ramadan aku beli Vespa itu. Pas bulan Ramadan itu aku beli Vespa. Dari situ. Ya berawal dari orang tua penolakan dulu aku pengen Vespa. Terus aku beli Vespa ini juga gara-gara orang tua. Oh gitu. Ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya. Jadi di sini aku menggarisbawahi bahwasanya Vespa bukan hanya alat untuk berkendara. Nah, lebih dari itu, Vespa sebagai pengobat luka. Kata-kata hari ini. Emang Vespa itu emang apa Mas ya? Kayak pengobat hati. Iya, benar. Ya. Kita stres, jalan-jalan kota-kota, naik Vespa, anak istri. Tambah stres. Enggak. Dipalai kan. Jajan. Anaknya. Enggak sih. Memang Vespa itu menurut saya ya kita slow lah. Misalnya rumahku di sini Mas ya. Rumahku di sini. Ini aku pergilah di sini. Harusnya kan aku gini kan udah nyampe gitu. Karena aku mau bisa. Enak. Merefresh. Jadi tahu berberi. Jalan-jalan di akhir pekan. Jadi malah aku nyari rute yang paling jauh. Biar itu lebih lama. Yes.
perjalanannya akhirnya aku pilih itu. Kalau ditanya, Mas mau sebenarnya yang kamu suka itu Vespa apa ya? Mungkin aku bisa bilang aku pengennya VGS, Grand Lusso. Mungkin ya minimal dari apa PTS. Hari ini mahal sekali. Makanya satu Vespa 1 juta saudara dan 1 juta maklar. Satu Vespa 1 juta nggak dapat. Banyak maklar. Apa Mas? Gak balik kurang. Tujuannya kurang. Malah gak plus minus ya loh. MIN. Ya Min. Memang ya yang bisa kita jangkau yang saya jangkau BX. Akhirnya saya putuskan untuk beli BX. Wah. Dan itu perantara saya gabung di BX. Nah, jaketnya sama udah pakai apa Mas? PX Squad Indonesia. Apa Mas jaketnya? Wah bagus Mas ini Mas, ini terbaik Mas. Terbaik. Teman-teman ini pasti, aku kemarin dengar Mas. Banyak yang nanyain, Mas itu jaketnya kok bagus Mas? Ya, PX Squad kok. PX Squad. Itu jadi member tuh Mas? Iya, harus no. Oh, harus. Ini enggak alma mater. Ini for pride. Banggaan. So, udah Mas PX Squad Mas. Kenapa? Aku ceritakan gimana kok bisa gabung di PX Squad itu, terus jalan ceritanya kok bisa nemu PX Squad itu dari mana? Bisa nggak Mas ceritakan alurnya gimana coba? Itu juga berkesan Mas. Berkesan Mas. Sangat-sangat berkesan. Mesti tak apa Mas? Tak ingat-ingat terus gitu loh. Jadi dari rentetan kenapa pilih Vespa, akhirnya aku bisa beli Vespa kan Mas. Setelah beli Vespa bingung aku Mas malah. Bingung kok. Apa Mas? Dari hari dhewe numpak Vespa kok gede dari kacang gitu. Akhirnya harus memutuskan untuk memilih klub yang mana ini. Oh gitu. Aku singgah iya kan. Terus aku dapat PX Squad ini dari scroll Mas. Scroll IG aku. Cari-cari lah di IG. Klub Vespa yang ada di Kediri ini yang mana? Nah, aku secara personal aku melihat PX Squad itu dia aktif di IG, di sosmed Mas ya. Sosmed aktif. Benar, aktif. Saya tahu Japri. Nah, masih ingat nggak? Pas itu PX Squad mau ngadain family gathering di Banyu Bening. Kali Bening, Patas. Ya, Kali Bening. Ya, kan deket sama rumahku. Ya. Aku tuh kan saat itu juga bikin flyer toh. Oh ya, artinya, yang PX Squad bikin flyer ya, untuk bikin flyer di Instagram. Oh ya, dibuat postingan di Instagram. Aku lihat, wah tenang tak pantau Mas PX Squad. Kapan lagi PX Squad di acara? Nah, yang di Kali Bening ini kayaknya jadwalku saat itu free lah. Ternyata ada kerepotan mendadak, aku gagal gabung Mas. Oh gitu, ada acara berarti. Ada acara. Oh ya. Terus saat itu PX Squad bikin acara, bukan bikin acara, menghadiri acara di Blitar. Oh ya, acara UMKM. UMKM itu ya Mas, di Blitar itu ya. Oh ini kayak Annive Bayangkara. Oh ya, anniversary Bayangkara. Ya, Polres Bayangkara apa Mas ya itu? Polres Tulungagung gitu ya. Blitar Mas. Blitar. Iya betul, Blitar. Betul. Aku DM di IG ini. Di IG aku DM. IG PX Squad. Di PX Squad Mas boleh gabung nggak? Ya, soalnya cengkreran. Nggak oleh Mas. Aku nggak ikut dewe. Terus. Ojo. Aku ikut dewe. Tak saingi. Ojo sampai kayak PX Squad. Terus akhirnya nggak mampu gue. Larang. Terus akhirnya dibolehkan lah sama admin, baik super baik orang. Mas gak apa-apa monggo, dan kan sejalan juga toh sampai arahku. Aku kan posisiku kan di Kediri Selatan. Acaranya kan lewat situ. Ya wes lah, kita kan COD-an kemarin di POM. Oh ya, di POM. Perjalanan. Perjalanan terus ini enggak? Apa Mas? Trouble Mas Tebong. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Wes masuk kenapa tuh ucul. Ini ketemu repotnya. Yang gede repotnya. Trouble ya mesti repot di petugas. Ya. Pak Vespa lah Mas. Kenal potnya ucul. Oh, ucul. Akhirnya Vespanya ditinggal. Vespanya ditinggal goncengan.
mulai di Larang bayar. larang bayar. Nah, Pas bayar gak gue duit cash. Nilai kancane. Kayak nemen. nah akhirnya wes lah sampai venue kan. Sampai venue kan ngopi depan manggung toh. Ya. Kowe sing ikut acara itu kamu kan? Kamu. Aku ikut. Faisal, Pak Anas, terus Mas Ellen, Mas Tebong, Mas Tebong, karo Mas Atta. oh ya, sama Mas Atta, sama temennya Mas Atta. Itu ya salah satu aku pertama kali bener-bener ke event Vespa bareng-bareng komunitas. Oh gitu. Jadi first date. Ya, first date. Pek Squad. First date sama Pek Squad. Aku kan Ya. bawa istri kemarin juga. Ya, bawa istri. Artinya saat itu aku pengen juga kenalin ke istri bahwa oh ini loh circle-nya anak-anak Vespa. Oh biar gitu tahu. ya. Positif Nah, banget ya Mas ya. Iya, positif. Pikirannya cak Vespa iki, Meng. Wah. Kan yenda. Ya, enggak ya. Udah lah. Makan. Nah, itu Enak. ada kenangan yang bener-bener ada suatu momen yang aku ingat Mas sampai sekarang. Jadi aku member baru di situ, baru kenal di acara itu. Ya. Aku dibeliin makan Mas. Dibelikan makan. Iya, dibeliin makan aku. Gimana Mas ceritanya itu? Aku kayak dolan aku Mas. Yo, kamu Nonton band ya nonton paling. band. Heeh. Satu yo memang ini kan di acara situ terus kita kan ngopi bareng. Tiba-tiba Mas Atta ngasih nasi. Oh gitu. Nasi kotak apa nasi bungkus aku. Mas, monggo makan dulu. Oh iya. Saat itu aku merasa kayak ya definisi bahwasanya satu Vespa sejuta saudara itu bukan cuman slogan. Itu bukan cuman sekedar jargon. Aku merasakan bahwasanya memang solidaritasnya anak-anak Vespa itu luar biasa ya Mas. Keren. Emang keren ya. Emang positif banget ya Mas. Emang sebetulnya itu kayak kekeluargaan ya, itu emang erat ya. Ya. Lah dari event situ, dari event di Blitar itu aku dikasih Lexil loh sama Mas Ellen nih. Lexil. Bawa Mas ya saat itu ya. Bawa Lexil. Sepeda aku langsung dikasih Lexil. Pek Squad. Ya dalam hatiku alhamdulillah aku diterima di Pek Squad. Wis termasuk member. Oh, tak simpen Mas. Oh, disimpan. Oh, tapi kan sampai saat ini Mas. Sampai saat ini. Woi. Dan saat itu kan Lexilnya kan karena itu dikasih, pikirku itu inventaris apa kan. Ya. Aku mau kembalikan. Ya. Mas, ini Lexilnya. Gak usah Mas. Ternyata dikasih ya. Bawa aja. Yes, alhamdulillah. Terus besoknya aku dimasukin grup, Squad, yes. Akhirnya sampai saat ini saya di Pek Squad. Oke, masuk. Emang positif banget Pek Squad itu Mas ya. Iya positif Mas. Nggak ada perbedaannya Mas ya sama klub-klub lain emang. Nggak ada. Ya semua sama. Sama semua ya. punya taste sendiri-sendiri Mas. Serpnya hati Mas ya. Ya, positif banget ya. Emang agenda gathering juga kita rutin ya Mas. Rutin. Untuk 3 bulan sekali ya Mas. 3 bulan sekali. Ada family gathering bersama anak istri. Ya teman-teman mungkin yang ingin Mas ya Pek Squad monggo. Ini gini, kadang anak-anak tuh ke-trigger. Mas, aku mau join Pek Squad. Ya. Tapi aku nggak punya PE. Selama masih Vespa dan bukan Scoopy. Ya. Boleh, Mas. Ninja oleh Kak. Ninja. Malah yang beri gak disoting. Ninja boleh Mas yang ikut. Tapi blok sama kopnya aja. Super O2. Air mineral aku. Ngelak Mas. Haus ngobrol karo sampean terus. Boleh Mas ya? Boleh, moga. Ini Super O2 Bismillahirrahmanirrahim. Air mineral yang seger sekali Mas ini. Wah, jujur ya Mas. Asli. Memang teman-teman wajib coba. Seger banget ini. Super O2. Seger banget. Segernya nendang, tapi sopan. Gak bikin nge-gym jarene. Gak bikin nge-gym. Asli. Gak bikin ceket. Aku siji lontek Mas. Langsung. Ya itu mungkin himbauan buat teman-teman ya Mas. Kalau mau gabung, Vespanya apa aja boleh kan? Boleh. Ya. Misal Vespanya sprint, spionnya aja yang PE. boleh nggak apa-apa.
Motorku sprint karburetor sih, Bek. Aja ngono to. Aja nyinggung. Lega Vespane mungkin apa gitu emblemnya PX ya enggak apa-apa. Yang penting Wagu to. Sprint lagu PX. emblemnya PX. Heeh. Gak jelas. Kudu jelas. Itu jelas. Kudu jelas. Mas, ini kan kemarin ada apa Mas ya? Event akbarnya anak Vespa yang diadakan Kediri Skuter Festival yang ke-8. 8. Itu adalah salah satu rentetan hari jadi Kota Kediri. Yaitu benar. Eventnya anak-anak Vespa se-Indonesia. Se-Indonesia. FDI ini Apa? nggak cuman Indonesia, Mas. Iya, Kemarin tuh skuter dari Thailand. Dari Thailand. VSPT. Oh iya, benar-benar ada 3 orang ya Mas ya kemarin. 3 orang. 3 orang, benar. Itu emang luar biasa ya. Luar biasa. Eventnya benar-benar gede banget, boom banget ya toh. Dan Mas Andri ini salah satu panitia di divisi Dynotes. Kalau nggak salah ya, Dynotes ya. Itu gimana Mas, antusiasnya skuteris Indonesia yang ikut meramaikan di Dynotes itu tanggapannya gimana Mas kemarin? Ya alhamdulillah KSF luar biasa Mas. KSF luar biasa. Kediri itu kalau bikin event, terutama KSF kayak nggak pernah gagal. Jadi selalu gong. Ya, KSF 8 kemarin itu kebetulan saya dapat tugas jadi CP dan registrasi di Dynotes. Terus antusias dari para skuteris juga luar biasa Mas. Ya. Ada lagi Mas, ini Jan. Gedeng. Dari Majalengka Mas. Dari Majalengka. Oh, kok Majalengka? Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya. Jawa Dari Barat, Tasikmalaya. Mana Mas? Tasikmalaya, Jawa Barat. Jawa Barat. Benar. Tasikmalaya. Pakai Vespa Excel. Asli, single factor. Dinaikin Mas. Sendiri Mas? Sendiri. Dinaikin sendiri. Sampai tempat langsung naik mesin dyno. Dulu. Jadi ikut di kelas standar pabrik. Anaknya ikut standar pabrik, naik dyno. Dan luar biasanya dari Tasik loh Mas. Jauh Mas ya? Langsung itu. Langsung naik dyno hari itu juga ya berarti. Sampai pagi langsung naik dyno kan. Kelas pertama kan pagi itu standar pabrik. Ikut kelas itu langsung naik dyno. Ya. Tapi besoknya telepon aku Mas. Kenapa Mas? Mas, enggak punya ring shaker 9 ambiar. Kekeselan motorik kan. Tapi terus pulangnya gimana Mas? Apresiasi. Mas John namanya. Oh Mas John dari Tasikmalaya. Teman-temannya dari zona Vespa. Oh dari zona Vespa. Ya. Antusias banget ya untuk menghadiri dari Bali. KSF ke-8 kemarin. Dari Bali, Jogja, Tasik, Thailand. Dari mana lagi? Thailand, terus dari Surabaya itu pasti, Sidoarjo. Banyak kota ya Mas? Banyak kota. Bandung ada 2 orang, ya toh. Sumbawa. Ada Mas Aan, ya toh. Mas Aan. Orang jauh. Ada Mas Pandek. Bakul Vespa Kondang. Di Lampung ya Mas itu. Itulah. Memang KSF selalu gong. Semoga gong. Nanti kedepannya tambah gong. Akhirnya para builder Vespa kencang ini semakin semangat. Vespa kencang. Semakin semangat. Balap. Pebreng. Monggo Mas disambi sama rokok enggak apa-apa. Siap. Kita santai-santai bareng. Tapi aku enggak mengganggu Mas ya jadwal sampean malam Minggu loh ini. Aman. Waktunya sama keluarga sama anak istri. Iya. Ya toh. Jadi aku nggak ganggu loh Mas ini. Aman, yang penting tadi udah habis seni Mas. Gitu. Belum berangkat. Sangon iga iki. Iya, uang belanja di bawah bantal. Aman Mas. Bawa bantal golek angel iki. Pasti dapatkan izin. Dapat izin. Karena kan positif ya Mas. Ya, emang benar-benar untuk keluarga juga nanti kalau nggak bapaknya melulu yang touring ya toh. Emang harus ada bahkan keluarga. Nanti ini Mas. Kalau saya anakku kan cowok. Oh iya. Dia nanti harus masuk. Harus kuat. Harus. Tukangnya jangan gak ada ini. Tak wariskan aja. Oh, diwariskan. Biar kelihatan. Oh, jatuh tuh kunah loh. Orang lama. Lah, ini
mungkin Mas ada kedepannya untuk PX Squad, ada saran atau wejangan untuk PX Squad kedepannya itu harus gimana dari segi Mas Andre, dari pandangannya Mas Andre itu Ya. PX Squad gimana Mas kedepannya? Mungkin ada saran atau wejangan dari Mas Andre. Oke, siap. Ini bukan wejangan ya, Mas. Apa Mas? Saran aja. Saran, Ya, oke. Nanti kalau wejangan terlalu berat. Berat. Jadi untuk teman-teman kita pertahankan solidaritas. Solidaritas. Terus, ya kita junjung tinggi apa ya? Brotherhood. Persaudaraan juga ya Mas. Persaudaraan, ya. Kegiatan positif juga. Kegiatan positif. Bersama Semakin anak istri ditingkatkan. juga termasuk family gathering Iya. lagi. Yang penting kompak selalu. Kompak. Terus banyak inovasi-inovasi. Betul, Terutama banyak inovasi. Ini podcast loh ini. Hmm. Ini juga termasuk inovasi terbarunya. Inovasi terbaru, program baru dari PX Squad PX Squad. Indonesia. Podcast seputar perpisahan dunia. Mantap. Oke Mas Andre, terima kasih atas waktunya hari ini. Siap. Malam ini ya. Malam ini. Nah, aku sudah Mas Andre khususnya sudah menyempatkan datang ke sini untuk hadir bincang-bincang Siap, Mas. santai sama saya. Siap. Jangan lupa teman-teman ikuti di Instagram kita di PX Squad Indonesia, subscribe di YouTube kita di PX Squad _Indonesia. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Biar tambah Justice, semangat. biar tambah semangat ya Bimbing kita. konten. Nah, Nanti siapa tahu kita bisa undang-undang orang-orang Ya. di dunia perpisahan. Rafespa boleh. oh boleh banget Mas itu. Raffi kalau mau hadir di PX Squad. PX Squad Atau Indonesia. Mas Angga Bedger. Oke, boleh. PX Nusantara spesialis. Spesialis PX. Spesialis PX. Ya. Oke, Mas Andre, kita akhiri podcast hari ini. Siap, Mas. Kita ada yel-yel Mas Andre. Oke. Ya. PX Squad Indonesia. Hora umum. Ini loh.